Setelah pertama yang kita jelaskan tentang stack, lalu yang ini penjelasan untuk queue. Queue pada struktur data atau antrian adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung, disebut dengan sisi belakang atau rear, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain disebut dengan sisi depan atau front. Pada queue atau antrian, prinsip yang digunakan adalah masuk pertama, keluar pertama, atau dengan sebutan FIFO atau first in, first out. Queue atau antrian hanya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh yang dapat diambil yaitu antrian mobil di loket tol, antrian mahasiswa mendaftar, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Contoh lain dalam bidang komputer adalah pemakaian sistem komputer, berbagai waktu atau time sharing computer system, di mana ada sejumlah pemakaian yang akan menggunakan sistem tersebut secara serempak. Pada queue atau antrian terdapat satu buah pintu masuk di suatu ujung dan satu buah pintu keluar di ujung satunya, di mana membutuhkan variabel head dan tail, depan atau front, belakang atau rear. Operasi queue yang pertama itu ada enqueue, yaitu masukkan data ke dalam antrian. Dequeue fungsinya mengeluarkan data terdepan dari antrian. Clear yaitu fungsinya menghapus seluruh antrian. Isempty yaitu memeriksa apakah antrian kosong atau tidak. Dan yang terakhir yaitu isfull, memeriksa apakah antrian penuh atau tidak. Setelah itu ada kondisi antrian yang menjadi perhatian. Yang pertama, penuh bila elemen pada antrian mencapai kapasitas maksimum antrian, maka tidak mungkin dilakukan penambahan ke antrian. Penambahan elemen menyebabkan kondisi kesalahan overflow. Dan yang kedua, kosong bila tidak ada elemen pada antrian, maka tidak mungkin dilakukan pengambilan elemen dari antrian. Pengambilan elemen menyebabkan kondisi kesalahan atau overflow. Dan ada juga fungsi queue. Fungsi queue ini digunakan seperti halnya antrian. Jika antrian pertama sudah dijalankan, maka antrian tersebut akan dihapus dan diganti antrian berikutnya. Setelah penjelasan tentang queue tadi saya jelaskan, langsung saja ke programnya. Pada programnya ini saya akan menjelaskan, yaitu pada include studio sampai include Ustream ini merupakan library, dan di sini ada define max yaitu 5. Setelah itu the PyDev struct ini merupakan struktur array di mana terdapat 3 variabel yaitu data max, head, dan tail yang bertipe data integer dengan deklarasi pengambilan struct queue yaitu antrian. Setelah itu ada void create, merupakan prosedur di mana posisi antrian head sama dengan -1, antrian tail sama dengan -1. Tujuan dari ini sebenarnya programmer ingin menginisialisasi bahwa antrian dalam posisi kosong awal. Setelah itu ada integer empty, sebuah fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah terdapat antrian atau belum, di mana jika posisi antrian tail sama dengan -1, maka isEmpty bernilai true 1, artinya posisi antrian masih kosong. Dan jika posisi antrian tail bukan -1, maka antrian sudah terdapat diisi. Setelah itu, integer is full. Ini sebuah fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum. Hal ini digunakan untuk proses penginputan, sehingga apabila antrian belum penuh, maka antrian masih bisa diisi. Pada fungsi ini, antrian dinyatakan penuh atau is full jika posisi antrian tail sama dengan max -1, dan jika posisi maksimal tail tidak sama dengan max -1, maka antrian masih belum penuh dan masih bisa diisi. Setelah itu ada void enqueue. Terdapat if is empty. Ini merupakan prosedur untuk menginputkan suatu data ke dalam antrian.
Prosedur ini, program akan melakukan pengecekan terhadap kondisi antrian. Jika antrian dalam posisi kosong yang artinya is empty sama dengan 1 bernilai benar atau true, maka proses penginputan memakai kode warna merah. Pada proses ini, posisi indeks antrian tile dan antrian hit akan dinaikkan menjadi posisi 0. Dan jika data sudah ada isinya minimal 1, maka program yang digunakan untuk menginputkan data itu dengan kode is full. If is full ini. Setelah itu ada integer deque. Ini merupakan fungsi untuk menghapus satu antrian, di mana antrian yang terhapus adalah yang pertama di input. Pada proses perulangan, maka dibatasi oleh I sama dengan antrian tile min 1 untuk menampilkan data. Jadi data yang terhapus tidak akan ditampilkan lagi. Setelah itu antrian tile min. Proses ini merupakan pemindahan indeks antrian tile dari antrian tile menjadi antrian tile min 1. Fungsi akan mengembalikan nilai atau return di mana merupakan antrian data antrian head. Pada proses perulangan terdapat antrian data I sama dengan antrian data I plus 1. Hal ini digunakan untuk memindahkan data yang ada di indeks ke I sama dengan 0. Akan sama dengan data yang dalam indeks I sama dengan min 1. Begitu seterusnya, karena antrian data hit akan diambil. Setelah itu ada void clear. Void clear ini digunakan untuk menghapus seluruh data di antrian dengan teknis mengembalikan indeks void clear. Antrian hit sampai dengan antrian tail min 1. Setelah itu ada juga void tampilan. Void tampilan ini digunakan untuk prosedur menampilkan data dalam antrian. Sebelumnya dilakukan pengecekan apakah antrian dalam keadaan kosong. Jika kosong, maka antrian akan mengeluarkan string data kosong. Akan tetapi, jika antrian ada isinya atau is empty sama dengan 0, maka akan dilakukan cetak data dari antrian hit sama dengan 0 sampai data terakhir di antrian tile. Setelah itu integer main. Integer main ini merupakan sebuah main dari program di mana terdapat perulangan dan pemilihan menggunakan switch case. Yaitu menu pilihannya pada programnya yaitu ada enqueue, dequeue, tampil, clear, dan keluar. Setelah selesai penjelasannya, langsung kita coba running. Untuk masukkan pilihan datanya itu seperti yang diperintahkan. Langsung saja kita masukkan pilihannya yaitu menginputkan. Berarti kita masukkan pilihannya itu 1. Dengan masukkan data yaitu yang pertama 3, maka datanya telah masuk. Yang kedua kita masukkan pilihannya itu 1, datanya yang kedua yaitu adalah 5. Setelah itu data yang ketiga yaitu 7, maka 7 masuk. Dan yang ketiga 4 ada masukkan pilihannya 1 itu 9. Dan yang terakhir, data yang terakhir yaitu 11. Nah, jika kita ingin masukkan pilihan data atau masukkan data lagi, itu tidak bisa karena datanya sudah penuh. Jadi untuk itu kita langsung tampilkan data yang sudah kita masukkan tadi dengan masukkan pilihan yaitu 3. Maka data yang kita masukkan yang pertama itu ada 3, 5, 7, 9, dan 11. Setelah kita menampilkan, maka kita akan mencoba menghapus datanya. Yang pertama, yang menghapus data ini yang awal. Karena menghapus datanya itu
Tidak bisa dari yang terakhir, pasti yang dari awal. Kita masukkan pilihan yaitu 2. Elemen yang keluar yaitu 3. Maka di tampilannya angka 3 sudah tidak ada lagi. Lalu yang masukkan pilihan, kita coba lagi. Kita ingin menghapus, maka elemen yang keluar yaitu 5. Lalu kita tampilkan lagi, maka data yang kelima tadi sudah tidak ada lagi. Setelah itu keluar, kita masukkan pilihan yaitu 5. Maka programnya akan keluar dan selesai. Sekian penjelasan dari saya. Kalau masih ada kekurangan ataupun ada salah-salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.